Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang menyaksikan pertemuan kita, mendengarkan, menyimak, maha dekat, mengabulkan doa-doa kita. Salah satu di antara kehebatan bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah bagian yang oleh Allah diberikan kepada manusia yang bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang keluar dari apa yang Allah tahu, ya. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Kita doa dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang keluar. Semua ikhtiar tidak bisa membuat kita keluar dari apa yang Allah tetapkan. Tetapi ada beberapa ikhtiar yang bisa menjadi bagian takdir terbaik bagi kita. Di antaranya adalah doa. Kita simak ayatnya. Hadirin, jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan mustajabnya doa, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Benar? Coba mana dulu, ikhtiar dulu atau doa dulu? Bingung. Ikhtiar dulu, doa dulu. Begini, kalau tidak tahu jalan, nyari jalan dulu atau nanya dulu? Jadi ikhtiar dulu atau doa dulu? Doa dulu. Sekarang kita mau nyari rezeki, sedang kita tidak tahu rezeki kita di mana. Sombong benar, ya. Harusnya minta ke Allah, ditunjukkan jatah kita yang mana, ditunjukkan jalan yang paling efektif, efisien bertemu dengan jatah kita yang barokah. Enak kan? Sekarang jodoh, nyari dulu atau doa dulu? Lah sekarang coba ikhwan mau nikah dengan pasti akhwat hadirin, memang LGBT. Ikhwan mau nikah dengan akhwat, sedang akhwat seluruhnya adalah ciptaan Allah. Seluruh akhwat itu milik Allah. Seluruh akhwat dalam genggaman Allah. Bayangkan mau nikah sama akhwat, nggak bilang sama pemiliknya. Tapi itu juga ada yang nggak ngedoa dijodohin. Dijodohin juga oleh Allah. Tapi belum tentu dipilihkan yang terbaik. Sama akhwat juga, Wat. Ikhwan itu adalah ciptaan Allah. Nggak sembarangan, ya. Walaupun dikedipin oleh akhwat, kalau oleh Allah ditanamkan enek mah enek aja itu. Oleh karena itu minta dulu ke Allah, karena yang paling tahu, yang paling pas untuk kita, ya Allah yang tahu segala-galanya. Benar? Mau kerja, ngelamar dulu, doa dulu. Doa. Tidak semua pekerjaan barokah. Kita udah ada rezekinya, tapi minta ke Allah dipertemukan dengan rezeki kita yang barokah, dengan pekerjaan yang barokah. Makanya maaf hadirin, apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Sedangkan seluruh makhluk kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya. Sekarang ingin anak soleh,
Coba dibagaimanakan. Di Smackdown nggak akan bisa. Doa itu, anak adalah ciptaan Allah. Itu anak adalah milik Allah. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah setiap saat. Orang tua nggak bisa nyolehkan anak, nggak bisa. Jadi apa dong kerjaan orang tua? Ya nyolehin dirinya sendiri supaya diberi hadiah anak soleh. Sesudah kita berusaha menyolehkan diri, ku anfusakum wa ahlikum naro, berjuang keras seorang orang tua tuh mati-matian supaya tidak jadi ahli neraka, dan berjuang keras agar keluarganya tidak jadi ahli neraka. Itu intinya yang sangat sederhana dalam rumah tangga tuh. Bukan perkara uang, pangkat, jabatan, enggak lah. Itu mah milik Allah. Tapi kita disuruhnya itu jaga diri, jaga keluargamu dari api neraka. Itu teh menyolehkan diri dan menyolehkan keluarga, solih dan muslih. Jadi contoh yang baik, ngajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tidak harus selalu lemah lembut, kadang-kadang tegas, kadang-kadang diberikan sanksi. Itu hikmah. Nah hadirin sekalian, Rasulullah juga kadang mendidik istrinya didiamkan 1 bulan, ya, sambil meminta petunjuk dari Allah. Nah sekarang kita ingin menyolehkan diri. Kalau nggak minta tolong ke Allah bingung, karena repotnya menyolehkan diri kalau nggak dengan pertolongan Allah, ya. Benar? Makanya doa itu adalah senjata. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit dan bumi. Makanya kita mah doa. Sekarang apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Ada tidak? Nih turun dari sini, ada yang yakin bakal selamat di tangga itu? Ada yang yakin kita masih selamat waktu nyebrang? Enggak tahu. Lagi duduk begini, ngantuk, kirim nyamuk Aedes aegypti. Akhwat itu, bukan akhwat, betina itu hadirin. Cos, demam berdarah, enggak bisa apa-apa. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tidak bisa menghalangi apapun yang Allah mau kepada kita. Tidak ada jagoan itu, tidak ada jagoan itu. Karena Allah saja belum memberikan, ya. Tidak ada yang terlatih itu untuk menghindar dari takdir, tidak ada. Tapi doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Makanya hadirin, udahlah kita doa. Bedanya orang minta ke Allah dengan minta ke orang. Kalau minta ke orang, keseringan tuh mual bawaannya. Tapi kalau minta ke Allah, makin sering makin dicintai oleh Allah. Tuh, minta ke orang sama-sama bokeh. Kalaupun dia punya sesuatu, kalau Allah enggak izinkan, enggak dapet tuh kita. Dia punya uang banyak, tapi hatinya dibuat oleh Allah enggak mau ngasih ke kita, enggak akan datang itu. Tapi minta ke Allah, pemilik segala-galanya. Enggak diminta aja kita dikasih. Iya kan? Saudara minta kedip. Coba kalau setiap keinginan kita minta, ya Allah, detakkan jantung saya dengan kecepatan 120/80. Jangan terlalu suhu ya Rob. Saya apal hadirin, karena kemarin pernah kena kasus ini. Suhu antara 36-37, jangan lebih ya Rob ya. Kemudian kecepatan kedipan mata, jangan terlalu cepat, nanti saya repot ya Allah. Pegel juga, jangan terlalu lambat, nanti tabrakan ya. Tolong please ya Allah, rambut saya ditumbuhkan, saya lupa udah 2 bulan gak doa. Jadi kita enggak minta darah ya Allah alirkan, tolong oksigennya diangkut ya Rob ya. Terus nutrisi, ini lupa ya Allah, saya minta perut belum ngegiling, gerak peristaltik, wah udah kita nggak bisa apa-apa. Benar?
kuku belum manjangin ya Allah, ini manjangin malah gigi. Jangan ya Rob, segini aja. Gimana hadirin? Ini 100 triliun sel di tubuh ini aktif setiap saat tanpa kita minta. Ya, tuh saudara ngangguk-ngangguk, coba ya Allah tolong anggukan kepala saya supaya saya mengerti. Tuh ketawa ya. Ini kan sistem syaraf kita oleh Allah dibuat sempurna, benar? Tanpa kita minta. Gimana yang minta enggak dikasih? Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Jika hamba bertanya kepada aku, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang meminta kepada aku, maka hendaklah beriman kepadaku, jadi dan patuh ke Allah. Ya, tenang hadirin, ini Allah sedang mendengarkan kita dimanapun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi udah paling enak lah hidup ini ya, tinggal minta kepada yang maha dekat, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha menentukan, yang maha baik, yang maha penyayang, yang suka lagi diminta oleh kita. Makanya orang yang tidak mau doa itu orang yang sombong. Doa hadirin, sayang ini Ramadan, ingat apa aja doa. Apalagi orang yang sakit, itu doanya mustajab. Maaf, siapa tuh seorang ulama yang keliling nyari yang sakit, ingin didoakan. Karena orang yang sakit itu doanya doa yang mustajab. Saudara tenang ya, jangan doakan saya nanti saya stres lagi ya. Tenang hadirin, semuanya proporsional, tapi doa itu jangan disia-siakan. Ini kayak gini nih ya, saudara ngelihat saya, jangan nganggur, ngahulang, jangan, keluarin doa. Ya Allah kasihanilah si Agim itu, dia mulai banyak ngomong lagi. Tiap perkataan pasti harus dipertanggungjawabkan. Kasihani makhluk bersorban itu ya Allah. Tuntun agar hatinya lurus, tuntun agar lisannya benar, tuntun agar yang dikatakannya diamalkan. Tolong ya Allah. Eta teh sedekah hadirin. Mungkin saya mau melenceng niatnya, berkah doa saudara jadi lurus. Mungkin saya mau tergelincir kata-kata, berkah mendengar jadi tercegah. Gitu. Jangan nganggur aja, nggak jelas begitu. Oh, jangan sugudon, ah. Senjata makan tuan hadirin. Terus kerja, doa. Lihat anak, kalau sudah punya anak, jangan tang kagok hadirin. Mending doa, kandu ya Allah, ini ciptaanmu, milikmu, sing soleh, sing jadi hafiz Quran, usap keningnya, ya Allah, sing jadi banyak tafakur, ingat padamu, usap badannya, cegah ya Allah badan ini dari perbuatan maksiat. Gitu kalau punya anak tuh hadirin. Halo? Nah, ini lihat kiri kanan begini teh ladang doain. Ada yang ya Allah kayaknya ini banyak hutang, so tahu hadirin. Jangan doain. Ini kan kiri kanan ini ladang doa, benar? Ini serius hadirin. Tiba-tiba lewat seorang preman, ya Allah dengan tatonya di sini anting, sini kolotok dan sebagainya. Daripada banyak ngomong, mending doa. Ya Allah, pasti ibunya menginginkan anak yang soleh. Anak juga, anak ini teh pengen mulia tapi belum tahu jalan. Solehkan ya Allah.
dia ciptaanmu, dia milikmu. Sambil lihat gitu keluar doa. Allah mendengar tidak doa kita? Didengar tidak? Kira-kira Allah senang tidak kita doa seperti itu? Senang, karena preman juga, pangrok juga, itu ciptaan Allah. Enak hadirin. Dan doa itu zikrullah. Makin banyak doa, makin banyak zikir. Makin banyak doa, makin banyak sodako. Nolong orang. Nggak sengaja nonton TV, ada penyanyi apa dengan goyang ngecor misalkan. Kita amit-amit, mending doa sambil merem ya. Ya Allah, eta goyang teh lieur gitu. Kebayang, kan sudah macam-macam. Ada goyang itik, yang ada goyang bebek. Daripada segala diomongin, keluarin doa. Berapa banyak yang dulu ya sebelumnya penyanyi atau artis pakaiannya belum tertutup, sikapnya belum terarah, sekarang jadi bagian dari dakwah. Boleh jadi itu ada yang ngedoakan. Jadi nonton sambil doa bisa kombinasi, jangan ngarang hadirin. Kita dengar, kita siapa saya harus tonton dulu film lama, nafsu. Doa. Ini salah satu amalan di bulan Ramadan, dan jangan suka dikasih tahu yang didoakannya. Karena salah satu yang membuat doa mustajab adalah kita mendoakan seseorang dan orang itu tidak tahu. Jangan, kamu tadi malam udah saya doain sing lunas utang, saya nolak utang, jadi tersinggung hadirin. Udah, saya tadi malam suaminya saya doakan sing dapat jodoh. Apa? Kamu ngedoain suami saya dapat jodoh lagi? Jadi perkara baru, diem hadirin, ngehep-hep sambil ngedoakan. Ini kenikmatan tersendiri. Lihat tetangga berdoa, dan yang baik-baik semua doanya. Ada orang perlu bantuan, kita nggak bisa bantu, doa bisa membantu, benar? Sayang ini Ramadan hanya tinggal 4 hari lagi, harusnya terus kita tuh nembak sana sini dengan doa. Ingat kakek doa, ingat guru doa, ingat orang doa, termasuk diri sendiri. Banyak doa nih, banyak masalah hidup kita. Apa yang kita minta? Minta supaya dibalikan hati kita nih, supaya punya hati yang bersih, qalbun salim. Karena rajin ibadah, hati kita busuk, kita nggak bisa. Allahumma nawwir qulubana, tuh minta dicahayai hati. Ya muqallibal qulub, wahai pembulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan ini hati ini dalam agama. Jangan sampai bisa su'ul khotimah hadirin. Sekarang rajin ke masjid, besok lusa rajin ke diskotik bisa. Sekarang baca Quran, besok lusa diambil oleh Allah menjadi baca kitab yang lain, bisa juga itu. Jangan merasa aman, hati ini dikuasai Allah. Makanya minta ke Allah supaya ditetapkan, diistiqomahkan. Minta supaya diberi petunjuk. Termasuk kalau mau beli buku di toko buku atau ya, pakai doa, karena Allah tahu setiap penulisnya, Allah tahu niat penulisnya, Allah tahu apa yang ditulisnya, dan Allah tahu yang nulis ini mengerjakan atau tidak yang ditulisnya. Tidak ada yang tersembunyi, Allah tahu. Ya Allah, buku mana dari setoko ini yang perlu saya baca, yang bisa menjadi jalan saya mengenalmu, jalan saya patuh padamu. Termasuk mau ikut pengajian, ya Allah, saya malam ini itikaf di mana, taraweh di mana yang akan menjadi jalan hidayah taufik datang pada saya. Doa hadirin, dan didengar oleh Allah. Sekaligus saja nanti malam ganjil 27,
di Darut Tauhid Bandung ini sudah menyediakan 1000 paket untuk buka, untuk sahur. Informasi ini juga dari Allah ya. Langsung harus kebenaran Jangan kebenaran hadirin. Tekadkan untuk cari yang terbaik. Minta ke Allah. Mau pergi keluar, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Karena kita enggak tahu. Itu kan hudita wa kufita wa wuqit. Orang yang bismillahi tawakkaltu 'alallah kalau mau keluar ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Kalau enggak doa, enggak kena tuh. Tuntunan, perlindungan, kecukupan. Makanya hadirin, dah lah kalau ingin menjadi ahli zikir, cobalah jadi ahli doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, Allah kabulkan. Hadirin, Allah sedang mendengar kita tidak? Menyimak, mengetahui semua urusan kita. Allah tahu. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Kalau enggak bulatnya kayak gini jawabnya. Kalau bulat kayak gini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kalau bulat begitu hadirin. Kalau tadi mah apa tahu, kurang bulat itu tadi. Jadi Allah tahu masalah kita dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Makanya kalau kita enggak minta tolong ke Allah sombong. Ya begitu saja hadirin. Jualan daripada banyak mikirin untung, mending banyak mikirin Allah ya. Karena Allah yang menggerakkan setiap pembeli. Dan enggak usah dibelok-belok ke kita. Sambil zikiri Allah. Jadikan pembeli itu ke saya. Ya Allah, saya di sini, saya di sini. Jangan belok ke sana ya Rob. Itu bukan saya. Ini ngaco zikirnya. Atuh biarin. Sesuka Allah. Allah sekarang mau ngasih rezeki ke sebelah kita. Ya tapi nawarnya nawar ke saya. Dan yang dicobain makanan saya. Kenapa beli ke sana? Atuh sesuka Allah. Saudara namanya dapat pahala sabar. Dia dapat uangnya. Udahlah, jangan riweuh ya. Termasuk kalau misalkan lagi rumah tangga atau dengan guru atasan lagi marah, enggak usah sakit hati, tafakur. Oh, ini buah dari dosa-dosa saya. Ini ada ibu-ibu semalam ngasih WA minta maaf. Kenapa? Pas bangun tidur kejedot ini tempat tidurnya sampai berdarah. Tapi saat berdarah itu langsung nge-SMS minta maaf ke orang-orang. Itu bagus ya. Jedot dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Setiap keburukan diundang oleh dosa sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Langsung istighfar, minta maaf. Tuh itu bagus. Berhenti katanya, darahnya padahal ngocor tuh. Sambil ditekan tuh, sambil istighfar, sambil minta maaf. Tidur kering. Semua darah juga milik Allah. Allah terus. Dan cuman Allah hadirin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang menguasai segala-galanya, total, sempurna, utuh, tidak berbagi. Dalam genggaman Allah segala sesuatu. Kita ke Allahnya sisa sih ya. Makanya ribet hidup kita tuh. Coba doa Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang menguasai, mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, ya Qayyum itu begitu.
dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasulullah, hebat, pintar, segalanya banyak yang bisa dilakukan, tetap aja lepas dari sekejap aja enggak mau tuh dari Allah. Sekejap mata pun enggak mau lepas dari pertolongan Allah. Makanya pikirannya, tutur katanya, sikapnya sepenuhnya dalam bimbingan Allah. Udah. Ayo doa. Udah ngedoain saya belum? Nah, ini enggak boleh maksa begini hadirin. Karena ini ilmu kesadaran. Jangan doa jelek ke orang lain ya, karena malaikat pada saat yang sama mengaminkan untuk kita. Sing ambeien, kamu juga. Nah, beres ngedoa terasa nggak enak duduk diijabah. Jangan, doa baik-baik aja. Apalagi kepada orang yang berbuat buruk ke kita, doa yang baik. Dia hutang nggak bayar-bayar, kita doain. Sing susah, kapan bayarnya ya? Sing beunghar atau rugi, nanti dia yang kaya, saya masih sedikit begini. Jangan rugi, doakan kebaikan hadirin. Karena doa itu juga kembali ke kita. Pernah dalam balap kuda seorang remaja jadi juara. Ngedoa dulu sebelum berlomba. Kata orang-orang, wah doa kamu diijabah. Kamu doa minta jadi juara, gimana caranya? Enggak, saya mah tidak minta jadi juara. Karena kalau saya minta jadi juara berarti minta yang lain kalah. Saya meminta, ya Allah berikan kepada saya kemampuan melakukan yang terbaik. Dan berikan kepada saya hati yang bisa menerima apapun yang terbaik darimu. Kasih kudanya yang lari mah kuda ya, bukan yang naik. Oleh Allah dicepetin we kudanya, menang. Dan dia biasa we, tahu Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Ayo doa yang banyak. Ingat Jokowi, berdoa ya Allah, sing soleh presiden teh, sing jadi ahli tahajud, sing takut ke Allah, itu lebih efektif. Oleh potret Ahok tembak oleh doa, ya Allah jadikan Ahok teh sing jadi Muhammad Ahok soleh ya, ahli tahajud, dah enggak susah hadirin. Benar? Dengar cerita Palestina, keluar doa. Dengar cerita Myanmar, keluar doa. Kemarin waktu ngobrol dengan teman-teman di beberapa masjid, sedang tarawehan, berhenti itu Pak. Ketika ada SMS, Aagim wafat, ngadoakeun. Semoga diterima Allah. Semoga husnul khotimah. Semoga lapang kuburnya. Alhamdulillah. Belum juga meninggal udah didoain hadirin. Berapa banyak yang ngedoakannya. Masya Allah. Apa itu gak memperpendek umur? Jangan begitu atau hadirin. Allah maha bijaksana. Masa gara-gara didoain orang saya dipendekin umurnya? Semuanya juga sudah diketahui dengan sempurna oleh Allah. Ya, itu bagus tuh. Lagi acara dengar sesuatu berikan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah dari takdir ke takdir lain yang lebih baik berkah doa. Ciri orang yang doanya akan diijabah adalah orang yang berhasil menempatkan dirinya jadi hamba. Nih doa mustajab tuh begini hadirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nih, satu tauhid, la ilaha illa anta, tiada mengilahkan siapapun. Yang kedua, subhanak, maha suci engkau, tidak ada perbuatan Allah yang kurang, yang salah, yang jelek, yang meleset, yang tertukar, ada yang cacat, tidak ada, sempurna. Sepahit apapun yang sedang kita jalani, pasti ini kesempurnaan perbuatan Allah. Nah ini subhanak. Kalau mau inni kuntu minaz zalimin, akui ini adalah buah dari kezaliman saya.
Gitu kalau ingin mustajab tuh, sempurnakan kesanggupan kita memuji mengagungkan Allah semaksimal kita mau bisa memuji Allah, dan akui kerendahan kehinaan kita sebagai makhluk. Nah itu doa tuh seperti itu yang membuat mustajab. Jadi ke Allah tuh jangan kayak ke teman, ya Rob, teman saya udah nikah, masa saya enggak, yang benar aja ya Allah. Oh ini mah hadirin, bayangkan ke pencipta penguasa jagat semesta kayak, ya Allah tolong atuh ya saya buka nggak ada apa-apa. Rasulullah mengedep ke doa tuh ya, ngangkat tangan. Gimana kalau doa diangkat tangan atau enggak? Rasulullah tuh doa tuh macam-macam. Ada yang habis sholat tidak ngangkat tangan, ada yang mengangkat tangannya segini saja, ada yang mengangkat tangan sampai ke atas sampai sorbannya jatuh, ada yang waktu khutbah Jumat hanya jari telunjuk saja. Jadi kalau saudara doa jangan lihat tangan orang. Nah, itu diijabah ya. So tahu hadirin, itu ada dalilnya. Kenapa ini doanya sampai begini? Keterlaluan itu emosi. Ada dalilnya. Kenapa Jumatan cuman telunjuk aja yang ngacung? Itu ada dalilnya. Dah lah ya, jangan gampang menghakimi orang lain. Lebih baik yakini apa yang kita lakukan ada dalilnya dan pol hati kita. Sing prasangka baik ke Allah. Jangan pernah mengatakan saya tuh udah doa berkali-kali tapi belum diijabah. Ini tergesa-gesa. Diijabah tapi kan waktunya sesuai dengan ilmu Allah. Jangan ngatur Allah ya. Tugas kita mah bukan ngatur Allah, tugas kita mah doa. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Setuju hadirin? Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kalau udah Robbi itu Tuhanku ya. Kalau Robbana Tuhan kami. Jadi kalau doa untuk sendiri jangan dibacakan di depan umum. Rabbis rohli sodri amin. Nah, dia mah hawak buat dia sendiri, harusnya Robbana atina fid dunya hasanah, itu kami. Nah hadirin, sing menempatkan hati jadi hamba, hamba itu tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-gala, hamba itu Allah yang maha kuasa, hamba itu bodoh, Allah yang maha tahu, hamba itu berlumur dosa, Allah yang maha mengampuni. Makin kita merunduk, makin mustajab doanya, insya Allah. Demikian hadirin laporan dari DPU. Siapa nih, Pak Herman atau siapa yang mendampingi sejenak ya? Tahu DPU singkatan apa? Kalau departemen itu Dinas Pekerjaan Umum masih DPU sekarang? Masih? Mana yang harus diganti ya? Jadi ada yang ingat DPU teh jadi ingat Dinas Pekerjaan Umum. Enggak, artinya dompet peduli umat. Ini Pak Herman ini adalah hamba Allah yang sekarang diamanahi memimpin dompet peduli umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.